Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Bilahiza Nafisa, anggota dari kelompok 5 bersama dengan teman saya Intan Sahira Ramadona dan Irma Maulida Nur Hasanah akan mempresentasikan mengenai klasifikasi dan deskripsi bunyi suprasegmental. Bab yang akan kami bahas meliputi klasifikasi bunyi suprasegmental, bunyi pengiring, bunyi diftong, klaster, dan silaba. Yang pertama, mengenai klasifikasi bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menidihi, dan menemani bunyi segmental. Bunyi segmental ini adalah bunyi-bunyi bahasa yang ketika diucapkan ada yang dipisah-pisahkan, baik vokoid maupun kontoid. Bunyi suprasegmental bekerja atau berlangsung sewaktu bunyi segmental diproduksikan. Unsur suprasegmental yang disebut ciri-ciri prosodi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama tekanan, yang kedua nada, yang ketiga jeda atau persendian, dan yang keempat durasi. Ciri-ciri prosodi untuk yang pertama, tekanan menurut Muslik tahun 2010. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi dikatakan mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Menurut Cair tahun 2009 menyatakan bahwa tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudonya melebar pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudenya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Yang kedua, nada. Menurut Muslik tahun 2010, ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang maupun rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Nada ini menjadi perhatian fonetisi karena secara linguistis berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Sedangkan menurut Cair tahun 2009, nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi, dan sebaliknya. Kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Yang ketiga, jeda atau persendian. Menurut Muslik tahun 2010 memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya, akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, atau akhir dari ujaran. Sedangkan menurut Cair tahun 2009, menjelaskan jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadi persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam dan sendi luar. Yang terakhir adalah durasi. Durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Almas, yaitu mengenai bunyi pengiring. Bunyi pengiring disebut juga dengan bunyi sertaan atau bunyi koartikulasi. Cair menjelaskan dalam bukunya bahwa bunyi pengiring merupakan salah satu jenis bunyi bahasa dalam fonologi. Bunyi pengiring adalah ketika sebuah bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikutnya terjadi pula lah artikulasi lainnya. Pendapat lainnya menyatakan bahwa bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Bunyi pengiring dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama bunyi labialisasi. Bunyi labialisasi adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan ketika bunyi utama diucapkan.
Yang kedua adalah bunyi palatalisasi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian tengah lidah dinaikkan dekat dengan langit-langit keras ketika bunyi utama diucapkan. Yang ketiga adalah bunyi velarisasi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mengangkat lidah ke langit-langit lunak ketika bunyi utama diucapkan. Yang keempat adalah bunyi retrofleksi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang ketika bunyi utama diucapkan. Yang kelima adalah bunyi glotalisasi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan. Yang keenam adalah bunyi aspirasi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat rongga mulut terlalu keras. Dan yang terakhir adalah bunyi nasalisasi. Bunyi nasalisasi adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara memberi kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum bunyi utama diucapkan. Walaupun ada, bunyi pengiring jarang disadari keberadaannya. Bunyi ini bisa dikenali apabila kita jeli. Namun, bunyi ini dapat dipelajari dan dikaji dengan ilmu fonetik. Selanjutnya adalah bunyi diftong. Diftong adalah kombinasi suara dalam satu suku kata yang dikombinasi dengan huruf fokus dengan W dan Y. Diftong adalah huruf-huruf yang memiliki intonasi vokal khusus dan dibentuk oleh kombinasi dua vokal. Cair menjelaskan bahwa konsep diftong berkaitan dengan dua buah vokal dan yang merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Namun posisi lidah ketika mengucapkan bergeser ke atas atau ke bawah. Karena itu dikenal adanya 3 macam diftong. Di antaranya yaitu yang pertama adalah diftong naik. Diftong naik terjadi jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Contohnya ai menjadi gulai, au menjadi pulau, dan oi menjadi sekoi. Yang kedua adalah diftong turun, yang terjadi bila vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama. Contohnya ua menjadi muarem yang berarti sangat puas, uo menjadi luoro yang berarti sangat sakit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah diftong memusat. Diftong memusat terjadi apabila vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi, dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Namun, diftong yang ada dalam bahasa Indonesia hanyalah diftong naik. Selanjutnya adalah kluster. Bunyi kluster disebut juga dengan bunyi konsonan rangkap, bisa 2 rangkap atau lebih. Bunyi kluster merupakan bagian dari fonotaksis atau fonetis yang disadari oleh penuturnya. Apabila penutur salah pengucapan pada bunyi kluster, maka makna yang dihasilkan akan berbeda. Kluster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat pengaruh struktur fonetis unsur serapan. Jika kluster terdiri atas 2 kontoid, maka kontoid pertama hanya sekitar P, B, dan K, dan kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, dan W. Jika kluster terdiri atas 3 kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama selalu S, kontoid kedua T atau P, dan kontoid ketiga R atau L. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu silaba. Silaba atau suku kata merupakan satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran. Satu silaba biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau satu konsonan atau lebih. Silaba memiliki sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah bunyi vokal. Sonoritas terjadi akibat adanya resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, dan rongga lain di dalam kepala atau dada. Untuk memahami tentang silaba, para linguis atau fonetisi berdasarkan pada 2 teori, yaitu teori sonoritas dan teori prominent. Yang pertama yaitu teori sonoritas. Teori sonoritas menjelaskan bahwa suatu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak-puncak kenyaringan atau sonoritas di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Puncak kenyaringan ini ditandai dengan denyutan dada yang menyebabkan paru-paru mendorong udara keluar. Satuan kenyaringan bunyi inilah yang disebut satuan silaba atau suku kata. Misalnya ucapan kata bahasa Indonesia mendaki, terdiri atas 3 puncak kenyaringan yang ditandai dengan 3 denyutan dada ketika kata itu diucapkan.
Puncak kenyaringan itu adalah E pada kata men, A pada kata da, dan I pada kata ki. Dengan demikian, kata mendaki mempunyai 3 suku kata. Yang kedua yaitu teori prominan. Teori prominan menitikberatkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental terutama jeda. Ketika rangkaian bunyi itu diucapkan, selain terdengar satuan kenyaringan bunyi, juga terasa adanya jeda di antaranya, yaitu kesenyapan sebelum dan sesudah puncak kenyaringan. Atas anjuran teori ini, batas di antara bunyi-bunyi puncak itu diberi tanda tambah atau plus. Jadi, kata mendaki ditranskripsikan menjadi men plus da plus ki. Ini berarti kata tersebut terdiri atas 3 suku kata. Dan dari sinilah silabisasi bisa diterapkan secara fonetis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.